Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar kembali dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kedua. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Fokus pembelajaran pertemuan kali ini adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Ayo kita mengamati dan memahami rangkaian gambar cerita. Gambar-gambar berikut menceritakan apa yang dilakukan oleh Pak Rudi dan Edo. Untuk lebih jelasnya, kalian simak baik-baik seluruh gambar ceritanya ya. Gambar pertama menceritakan Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya juga banyak sekali. Gambar yang kedua menceritakan Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Berikutnya adalah gambar ketiga dan gambar keempat. Gambar ketiga menceritakan bagaimana Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Setelah kalian menyimak gambar cerita tadi, apakah kalian tahu apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua adalah sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Dan yang ketiga adalah pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya, dan yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Tugas kalian di rumah adalah menceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai dengan pemahamanmu. Tugas ini boleh dibantu oleh kedua orang tua kamu di rumah.
Berikut Bapak tampilkan gambarnya. Gambar nomor 1, gambar nomor 2, dan gambar nomor 3. Apakah kalian tahu organ gerak kelinci dan fungsinya? Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Organ gerak kelinci adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kakinya. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Dan tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Selanjutnya, ayo kita mengamati dan mengidentifikasi organ gerak hewan-hewan lainnya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan tabel berikut. Yang pertama adalah ikan. Alat geraknya berupa sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Yang kedua, amfibi. Alat geraknya adalah kaki. Fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga, reptilia. Alat geraknya berupa kaki untuk buaya, otot perut untuk ular, dan kaki dayung untuk penyu. Fungsinya untuk berjalan, merayap, dan berenang. Berikutnya adalah burung. Alat geraknya berupa sayap untuk burung kakak tua dan kaki untuk burung unta. Fungsinya untuk berjalan, berlari, dan terbang. Dan yang terakhir adalah mamalia. Alat geraknya berupa kaki untuk kerbau, sapi, dan kuda, serta sirip untuk paus dan lumba-lumba. Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Tetap semangat belajar dan selalu berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.